Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Rismakata dengan NIM 191420972, Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2019, semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Di sini dalam video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana dosen pengampu saya itu Ibu Maritik SP MSI. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang materi enzim, di mana apa-apa saja yang saya bahas tentang enzim. Yang pertama, pengertian enzim, struktur enzim, sifat-sifat enzim, fungsi enzim, faktor yang menghambat kerja enzim, dan yang terakhir, cara kerja enzim. Baiklah, kita masuk dalam pengertian enzim. Di sini saya akan membahas tentang pengertian enzim dulu. Nah, kata enzim berasal dari bahasa Yunani, yaitu enzim, yang berarti di dalam sel. Pada tahun 1978, Wilhelm Kuhne, yang merupakan psikolog asal Jerman, mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Terus, enzim adalah molekul protein yang berfungsi mempercepat jalannya reaksi kimia. Pada makhluk hidup, enzim dihasilkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh, namun memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme. Terdapat banyak sekali jenis enzim tubuh yang menjadi perantara bagi ratusan bahkan ribuan reaksi kimia. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivitas yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Kita masuk dalam struktur enzim, di mana struktur enzim merupakan proses yang dilipat menjadi 3D yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari dua komponen, yaitu enzim apoenzim dan enzim gugus protektik. Di mana enzim apoenzim yaitu tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungannya, misal pH atau suhu. Terus yang kedua itu enzim gugus protektik, di mana enzim gugus protektik yaitu gugus yang tidak aktif zat terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofaktor. Namun, gugus protektik juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein seperti vitamin B atau koenzim. Baiklah, kita masuk dalam sifat-sifat enzim, di mana sifat enzim ada 4, yaitu enzim merupakan biokatalisator. 2, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, kerja enzim bersifat bolak-balik, dan yang terakhir enzim menyerupai protein, di mana enzim merupakan biokatalisator
bersifat biokatalisator, berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Nah, yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini kita bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang menyerupai bentuk khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contoh seperti enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Nah, yang ketiga, enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk atau proses menjadi substrat. Yang keempat, enzim menyerupai protein. Di mana enzim menyerupai protein, yaitu enzim ini memiliki sifat hampir sama dengan protein dan hampir menyerupai. Nah, kita masuk dalam fungsi enzim, di mana enzim memiliki fungsi untuk membantu percepatan reaksi kimia dalam tubuh manusia. Enzim juga mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Selain itu, enzim sangat penting untuk respirasi, mencerna makanan, mendukung fungsi otot dan saraf, serta masih banyak ribuan fungsi spesifik lainnya. Faktor-faktor yang menghambat kerja enzim. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi aktivitas enzim dalam tubuh kita, diantaranya itu suhu, derajat kesamaan atau pH, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menghambat kerja enzim, seperti yang pertama, suhu. Kondisi suhu yang tinggi membuat kecepatan molekul substrat meningkat, sehingga pada saat pertumbuhan dengan enzim, energi molekul akan berkurang. Terus yang kedua, faktor kedua adalah pH. Enzim akan berubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basa di sekitar molekul berubah. Pada dasarnya, setiap enzim memiliki pH optimum. Yang ketiga, ada aktivator dan inhibitor, di mana dengan adanya molekul aktivator, kerja enzim akan jauh lebih mudah, sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dan substratnya. Terus yang terakhir itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Sedangkan konsentrasi enzim dan substrat mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Kita masuk dalam cara kerja enzim. Nah, enzim dan substrat akan mengubah kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci atau lock and key, serta kecocokan induction fit. Menurut teori gembok dan anak kunci, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak
fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau active site, yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada dari kata-kata saya yang tidak sopan atau yang melebih-lebihkan materi, mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.